Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Palamia SPD. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP IT Ikhlas Cendekia Lahat, Sumatera Selatan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022. Program studi Bahasa Indonesia di Universitas PGRI Palembang dengan nomor peserta 2016 99 40 17 85. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Masya Allah, sudah semangat semua ya. Padahal ini sudah hampir menjelang siang ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita mulai, kita cek kehadiran dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Oke, alhamdulillah ya. Berarti kita diberikan kesehatan oleh Allah. Semoga kita bisa terus belajar ya dengan maksimal ya. Oke, selanjutnya, nah agar pembelajaran hari ini dipermudah, dilancarkan oleh Allah, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas Rehan untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Dian yang sudah memimpin doa. Nah, sebelum kita belajar, Umi ingin memberikan motivasi ya, agar kita lebih semangat lagi belajar hari ini ya. Coba ini Mas, dibaca yang ada di depan. Usaha tidak akan mempunyai berhasil jika orang lain bisa, maka aku juga bisa. Ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya. Jadi siapa yang berusaha dengan maksimal, berusaha dengan sungguh-sungguh, insya Allah hasilnya pun akan bagus ya. Hasilnya pun akan hasil yang terbaik. Terus jika orang lain bisa, maka aku juga bisa, maka kita juga bisa ya. Jadi ingat, kalau orang lain bisa, maka kita juga pasti bisa. Ya. Sudah semangat belajar hari ini? Sudah. Oke, buku pelajaran bahasa Indonesianya sudah dibuka. Silakan dipersiapkan ya. Sudah? Oke, sebelum kita materi hari ini ya. Nah, ini mau bertanya dulu, masih ingat tidak materi yang sebelumnya? Ada yang masih ingat materi sebelumnya apa? Ya, Zahra. Puisi, pantun, berita. Ya, materi sebelumnya kita belajar tentang puisi ya, puisi lama. Ada 3 kemarin ya. Gurindam, pantun, dan syair. Nah, untuk hari ini kita materi yang baru ya, karena bab sebelumnya sudah selesai kita bahas ya, sudah selesai kita pelajari. Kita masuk ke materi yang baru ya. Nah, hari ini kita belajar tentang teks tabel ya, teks tabel. Nah, ini kami bacakan dulu kompetensi dasarnya. Hari ini kita belajar pengetahuannya dulu ya. 3.15 mengidentifikasi informasi tentang tabel, legenda daerah setempat yang dibaca dan didengarkan. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Lalu apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, tujuan kita belajar hari ini yang pertama menjelaskan pengertian tabel dengan benar, kemudian menjelaskan ciri teks tabel dengan benar, lalu yang terakhir mengidentifikasi unsur intrinsik teks dengan benar ya, unsur intrinsik tabelnya tadi ya dengan benar. Lalu manfaat pembelajaran. Nah, manfaat pembelajaran hari ini
dapat membedakan perilaku buruk dan baik, ya, dapat mengambil hikmah dan pembelajaran penting untuk menjadi manusia yang baik, lalu dapat mencontoh pembelajaran positif pada cerita fabel untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi banyak nanti manfaat yang bisa kalian ambil dari cerita fabel, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih langkah pembelajaran kita hari ini, ya? Langkah pembelajaran kita, nanti kita ada diskusi, ya. Ada diskusi, kemudian ada presentasi, ya. Lalu ada yang menanggapi, yang mengomentari, dan seterusnya. Nanti terakhir kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, yang akan Umi nilai, ya, yang akan Umi nilai ada nilai sikapnya, ya, nilai sikap kalian, nilai pengetahuan, lalu keaktifannya, siapa yang aktif, ya, siapa yang bisa bekerja sama dengan temannya, semuanya akan Umi nilai. Nanti juga siap-siap, ya, siapa nanti yang aktif, ya, siapa yang rajin bertanya, siapa yang banyak menunjuk akan mendapatkan reward dari Umi, ya. Jadi terus semangat belajarnya sampai selesai pembelajaran. Nah, Umi pretest dulu, ya. Kita pretest dulu sebentar, nanti baru kita lanjut lagi. Oke, sekarang Umi bagikan soal pretestnya. Yang sudah selesai langsung dikumpulkan ke depan dengan ini. Jadi hari ini tadi seperti kata Umi kita akan belajar tentang fabel. Nah, sebelum kita mulai, Umi ingin bertanya dulu nih, ada tidak yang tahu apa itu fabel? Ya, Maya. Fabel adalah cerita yang tokohnya adalah hewan. Oke, benar tidak? Fabel tokohnya? Benar ya. Coba Akila dibaca dengan suara keras. Fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya adalah hewan atau salah satu cerita rakyat yang diperankan oleh hewan yang perwatakannya seperti manusia. Ya, jadi fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya adalah hewan. Atau bisa juga pengertian yang lain, salah satu cerita rakyat yang diperankan oleh hewan yang perwatakannya seperti manusia. Ya, selanjutnya sudah pengertian fabel. Siapa yang bisa memberikan contoh cerita fabel? Siapa yang bisa? Saya. Ya, silakan Naura. Kancil dan buaya. Ya, kancil dan buaya. Atau ada yang lagi yang ingin memberikan contoh yang lain? Contoh yang lain cerita fabel selain, ya, Zahra? 3 babi kecil. Iya, 3 babi kecil. Malah itu banyak di YouTube ya ceritanya, ya. Ya, sudah bagus semua ya. Umi kasih 2 jempol ya untuk Naura dan Zahra. Contoh cerita fabel yang lain ya, boleh kan? Kelinci dan buaya, kancil yang cerdik, harimau sombong, tikus desa ke kota. Nah, selanjutnya ciri fabel. Oke, Umi minta bantuannya, coba baca Jihan. A. Tema cerita. Fabel didominasi tentang hubungan sosial. B. Tokoh yang berperan dalam fabel adalah hewan. C. Watak tokoh dalam fabel menyerupai karakteristik manusia. D. Sudut pandang yang digunakan dalam fabel adalah orang ketiga. E. Jalan cerita menggunakan alur maju. F. Konflik dalam cerita sama seperti permasalahan manusia. G. Fabel dilengkapi latar tempat. H. Mengandung amanat dan pesan berharga. Oke, benar sekali ya. Bagus ya. Ya, jadi ciri fabel ya ada 8 ya. Ada 8 ciri fabel. Yang pertama, tema cerita dulu ya. Tema ceritanya biasanya didominasi oleh hubungan sosial, misalnya persahabatan ya.
atau tentang keberanian ya dan lain-lain. Tokoh yang berperan dalam fabel biasanya adalah hewan ya. Watak tokohnya menyerupai karakteristik manusia ya, menyerupai sifat manusia. Sudut pandangnya pasti orang ketiga karena dia bercerita, menceritakan ya. Jalan ceritanya menggunakan alur maju ya. Ini juga pasti dia pakai alur maju. Lalu konfliknya sama seperti permasalahan manusia. Fabel dilengkapi dengan latar tempat. Biasanya latar tempatnya di hutan biasanya kebanyakan ya. Lalu yang terakhir pasti mengandung amanat atau pesan yang berharga yang bisa kita ambil dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, mungkin kita sudah pernah belajar unsur intrinsik ya. Ya, sebelumnya. Jadi ini di dalam fabel juga ada unsur intrinsik juga ya. Jadi unsur intrinsik, unsur-unsur yang terdapat di dalam sebuah cerita atau bisa juga karya sastra ya. Fabel itu juga salah satu karya sastra. Nah, ada tema. Nah, tema itu ide cerita atau inti ceritanya. Misalnya temanya tentang persahabatan ya, tentang kerjasama atau yang lainnya. Tokoh, sudah tahu pasti tokoh ya. Nama pelaku dalam cerita. Misalnya namanya Kelinci, namanya Cici, atau contoh yang lain ya. Lalu wataknya, misalnya tadi Cici tadi wataknya apa? Misalnya oh, Cici wataknya pemberani. Misalnya. Sedangkan si Koko suka membantu dan seterusnya. Lalu alur, nah alur terbagi menjadi 3. Oke, terbagi menjadi 3. Coba dibaca. Naya. 3 jenis. Ya. 3 jenis alur. 1. Alur maju atau cerita dari awal sampai akhir. 2. Alur mundur atau dari masa lalu ke masa sekarang. 3. Alur campuran atau cerita dari masa sekarang ke masa lalu kemudian ke masa sekarang Dan seterusnya. Ya, jadi alur ada 3. Alur maju berarti ceritanya dari awal sampai akhir. Sedangkan alur mundur kebalikannya, dia cerita dulu di masa lalu ke masa sekarang ya. Kalau alur campuran dia terkadang ke masa sekarang, ke masa lalu kemudian kembali lagi ke masa sekarang ya. Bolak-balik ya, kelas balik ya. Oke, selanjutnya latar. Nah, ini mudah juga ya. Ada 3 latar ya, latar tempat, waktu, dan suasana. Siapa yang bisa memberikan contoh latar tempat? Saya ya, Akila. Latar tempat adalah hutan. Latar waktu Ya, contohnya latar tempat adalah hutan. Atau bisa juga kita sekarang di mana, berada di mana? Di sekolah. Nah, ini juga salah satu contoh latar tempat ya. Kemudian waktu, latar waktu apa? Waktu siang, sore, ya siang, sore, malam, atau pukul 7 dan seterusnya. Suasana sedih, ya sedih, oke sudah bisa semua ya. Kemudian sudut pandang. Nah, cara pandang penulis dalam menuliskan ceritanya, ya, yaitu sebagai orang pertama atau orang ketiga. Kalau orang pertama biasanya dia menggunakan kata saya, dia bercerita tentang dirinya sendiri. Tapi kalau orang ketiga dia menceritakan orang lain, biasanya menggunakan nama orang. Ya. Lalu amanat pesan yang ingin disampaikan dalam cerita. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut nonton video? Sudah paham semua tentang pengertian, ciri-ciri dan unsur intrinsiknya? Sudah paham semua? Sudah. Nah, setelah ini akan Umi putarkan sebuah video fabel ya, pendongeng. Silakan kalian tonton, silakan kalian simak. Nanti Umi akan bertanya apa sih ciri-ciri dari cerita di video itu dan apa unsur intrinsiknya. Siap? Siap. Ya, kita silakan boleh dicatat hal-hal yang penting menurut kalian ya.
kumpulan dongeng dan cerita anak. Kelinci dan kura-kura. Di sebuah hutan, semua hewan bersahabat dengan baik, sehingga suasana hutan pun sangat tenang. Hingga suatu ketika, ada seekor hewan yang selalu heboh dan berisik. Ternyata suara berisik itu berasal dari jarak langkah si kelinci. Si kelinci selalu berlari mengelilingi hutan, dan hal itu dilakukan hampir setiap hari. Semua hewan di hutan telah ditantangnya, namun tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kecepatannya dalam berlari. Lama sekali kau rubah. Aku sampai mengantuk menunggumu dari tadi. Karena suatu teman, si kelinci pun mudah menjadi sombong. Dia merasa yang paling cepat dan pintar di hutan itu. Pada suatu pagi, kelinci mengumpulkan semua hewan dan membuat perhubungan. Aku akan memberikan sebuah kancing emas bagi siapapun yang mampu mengalahkanku berlari hingga ke ujung telaga. Jawaban dari semua hewan sudah bisa ditebak. Kamu berani? Tidak. Monyet, kau mau menerima tantanganku? Tidak, terima kasih. Atau kau semut, kau mau menerima tantanganku? Tidak, duluan saja. Ternyata penakut semua. Aku memang yang terhebat di hutan ini. Tiba-tiba, Aku akan menerima tantanganmu, kelinci. Tak kusangka si kura-kura yang lambat berani melawan raja hari ini. Baiklah, persiapkan kekalahanmu besok pagi, kura-kura. Oke, dari video pembelajaran yang kita sudah tonton tadi, ada yang mau bertanya? Saya Ya, silakan Kuen. Jadi tokoh dalam cerita tersebut ada dua ya, Bu? Oke, Kuen bertanya, tokoh dalam cerita tersebut apakah benar ada dua tokoh? Siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Kuen? Saya Mi. Ya, Naya. Iya, ada dua tokoh utamanya yaitu kelinci dan kura-kura. Ya, kelinci dan kura-kura. Kura. Oke, bagus sekali ya. Kuen juga sudah bagus dalam memberikan pertanyaan. Karena bagus ya, Umi mau kasih bintang untuk Kuen yang sudah bertanya. Terima kasih. Oke. Dan untuk Naya yang sudah memberikan jawaban yang bagus ya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, kita lanjut. Nah, dari cerita video tadi ya, video yang sudah kita tonton tadi, apa ciri fabelnya? Ya, Lala. Ciri dari cerita fabel tadi adalah semua tokohnya adalah hewan. Kedua, sifat atau karakternya seperti manusia. Yang ketiga, tempatnya di hutan. Oke, bagus ya. Bagus ya. Umi kasih 2 jempol ya, Umi kasih bintang juga ya. Karena sudah bagus sekali ya. Benar-benar menyimak dari video tadi ya. Oke, jadi cirinya benar ya. Ada tokohnya semua hewan, kemudian sifat tokohnya manusia, lalu latar tempatnya di hutan. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan tema cerita fabel tadi? Ya, Ilona. Tentang berusaha sekuat tenaga. Ya, tentang berusaha sekuat tenaga. Atau bisa juga usaha dan semangat. Ya, usaha dan semangat. Ya, lanjut. Nah, sekarang tokohnya, tokoh dan wataknya. Tadi sudah ada pertanyaan dari Kuen tadi ya. Tokohnya tadi ada 2, kelinci dan kura-kura. Nah, sekarang wataknya. Siapa yang tahu? Ya, Jihan. Sifat atau watak dalam tokoh tersebut adalah 1. Kelinci sombong, sedangkan kura-kura berani dan baik hati. Iya, benar ya. Tepuk tangan untuk Jihan. Nah, jadi sifatnya kelinci sombong, kemudian kura-kura berani, juga baik hati. Ya.
Lanjut kemudian, nah alur ceritanya apa? Ya Anita. Cerita maju. Ya alur ceritanya maju. Lalu latar. Saya Umi. Ya Akila. Latar tempatnya adalah hutan, latar waktunya adalah pagi, dan suasananya adalah menegangkan dan sedih. Ya bisa ya latarnya, tempatnya di hutan, kemudian suasananya bisa menegangkan karena tadi kan dia lomba lari ya, bisa menegangkan, kemudian sedih karena ternyata kelincinya kalah ya. Lalu waktunya di pagi hari. Nah, sudut pandang. Dia pakai sudut pandang orang keberapa? Ya, orang ketiga. Nah, siapa yang bisa memberikan amanat atau pesan dari cerita Papa yang sudah kita tonton tadi? Saya Umi. Ya, Dania. Jadilah orang yang rendah hati. Jadilah orang yang rendah hati. Benar ya, bagus untuk Dania ya. 2 jempol juga untuk Dania. Ya, bisa juga ya, rendah hati dan pemaaf ya. Nah, kita tadi sudah belajar tentang pengertian fabel, kemudian ciri-ciri fabel, lalu unsur intrinsik fabel. Nah, sekarang biar lebih paham lagi ya, ini akan bagi kalian dalam kelompok ya. Kelompok. Jadi Umi bagi menjadi 5 kelompok ya. Kursinya diangkat. Kursinya diangkat ya. Nanti diangkat. Kursinya diangkat ya. Kita dibagi kelompoknya. Kelompok 1 mana kelompok 1? Oke. Kelompok 1 sudah situ. Kelompok 2. Kelompok 2. Oh ini kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke. Terakhir kelompok 5 di belakang. Oke ya. Jadi ada 5 kelompok. Ya, Umi akan membagikan LKPD ya. Nanti Umi jelaskan dulu bagaimana cara mengerjakannya. Ini Umi bagikan dulu ya. Silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk mengambil LKPD. 1 orang maju ke depan perwakilan kelompoknya. Oke, sudah dapat semua? Nah, sekarang perhatikan, lihat LKPD masing-masing ya. Di sana ada nama kelompok ya. Nah, silakan ditulis nama kelompoknya, kelompok berapa, kemudian ditulis nama anggotanya. Setelah selesai, silakan dijawab soal atau pertanyaan yang ada di dalam LKPD secara berkelompok ya. Silakan diskusi, silakan bekerja sama untuk mencari jawaban secara bersama-sama. Nanti kita akan diskusi bersama ya. Nanti kita akan presentasi, jadi nanti ada yang kelompok maju ke depan, kemudian kelompok yang lain menanggapi ya. Jadi silakan sekarang dikerjakan terlebih dahulu. Kalau kolibrinya tidak pada pendirian yang mudah. Boleh terserah. Ditulis burungnya, tulis nama tokonya dengan lengkap ya. Ya. Nah ini siapa nama tokonya ini? Nah lengkap. Jangan hanya kolibri saja, tapi tulis nama depannya. Oke, sudah nomor 2. Oke, latar. Sudah dibaca ceritanya. Bisa. Kak, semuanya dari nomor 1. Dari nomor 1. Mudah kan? Jika ada yang bertanya boleh ya dulu ya. Saya yang belum paham ya, boleh ditanyakan. Apa? Wataknya ya. Watak 1 berarti watak burung kolibri. Watak 2 berarti watak burung bangau. Dibaca lagi ceritanya. Oke, Mi, makasih Mi. Oke, sudah semua? Sudah. Oke, seperti tadi kalau kita sudah diskusi, kita akan melaksanakan perbekalan.
Dari kelompok satu dulu ya. Ya, kelompok satu silakan maju ke depan semuanya lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan nomor 1. Soalnya tentukan nama tokoh beserta wataknya. Nama tokoh pertama burung kolibri. Watak tokoh burung kolibri adalah sombong dan tidak pada pendirian. Nama tokoh kedua itu burung bangau. Watak burung bangau adalah pantang menyerah dan percaya diri. Oke, itu jawaban dari presentasi dari kelompok 1. Ada yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan dengan kelompok 1? Ya, kelompok 2 ya. Ya, silakan kelompok 2. Saya dari kelompok 2 ingin menanggapi presentasi yang diberikan oleh kelompok 1. Menurut kami, watak burung kolibri adalah merendahkan orang lain. Pak? Ya, menurut Imas dari kelompok 2, watak burung kolibri itu merendahkan orang lain. Silakan tanggapannya. Ya, terima kasih kelompok 2. Jawaban dari kelompok 2 kami terima dan akan kami tambahkan pada jawaban kami. Ya, ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jadi sebenarnya kelompok 1 dan kelompok 2 itu sama-sama benar ya. Selain merendahkan diri, dia juga apa tadi? Tidak pada pendirian. Ya, tidak pada pendirian dan sombong. Ya, benar ya. Oke, silakan. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita tutup ya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan soal dari teks tabel ini adalah tuliskan alur dan latar waktu, tempat serta latar suasana. Alur yang digunakan di teks tabel berikut adalah alur maju. Latar waktunya adalah pagi. Latar tempat adalah hutan atau danau. Latar suasana tegang. Terima kasih. Itu adalah presentasi dari kelompok kami. Silakan dari kelompok lain yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan atau ada jawaban yang berbeda. Ya, silakan di kelompok 3 ya. Ya, kelompok kami sependapat dengan kelompok 2. Jawabannya sudah benar. Oke, sudah benar ya, jawabannya sama dengan kelompok 2. Hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kami. Soalnya adalah analisis dan tentukan sudut pandang pengarang serta amanat dari cerita fabel tersebut. Sudut pandangnya adalah menggunakan sudut pandang orang ketiga. Dan amanatnya adalah jangan lalai dalam melakukan sesuatu. Oke, ada yang mau menanggapi? Ya, silakan Lisrina dari kelompok 4. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3. Mengapa cerita tersebut menggunakan sudut pandang orang ketiga? Karena isi cerita menceritakan tokoh. Selain itu cerita fabel menggunakan sudut pandang orang ketiga. Ya, benar ya. Karena memang dalam cerita tersebut menceritakan orang lain ya. Dan itu juga salah satu ciri fabel ya. Biasanya menggunakan sudut pandang orang ketiga. Demikian hasil dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan
menyajikan hasil diskusi kelompok kami. Tuliskan 2 ciri fabel berdasarkan cerita di atas. Ciri 1 diperankan oleh hewan. Ciri 2, setiap tokoh berperilaku layaknya manusia. Oke, itu jawaban dari kelompok 4. Ada yang mau menanggapi? Kelompok 5? Oke, dan silakan Aisyah dari kelompok 5. Saya dari kelompok 5 sependapat dengan kelompok 4. Oke, jadi kelompok 5 juga bersependapat dengan kelompok 4. Ada yang lain? Ada yang lain? Tidak ada? Sudah? Ya, silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, alhamdulillah kita sudah melaksanakan presentasi ya, atau menyajikan hasil karya ya. Nah, sekarang silakan dikumpulkan semua RKPD yang sudah Umi bagikan tadi. Boleh perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan. Oke, tadi kita sudah melaksanakan presentasi. Oke, kita dulu ya. Ice breaking dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke ya, jadi mas semangat ya. Oke, tadi kita sudah diskusi, sudah presentasi. Nah, dari yang sudah kita lakukan tadi, ada yang mau ditanyakan ya, atau ada yang belum mengerti atau belum paham? Sudah paham semua? Sudah. Oke, alhamdulillah kalau sudah paham semua ya, berarti anak Umi ini pintar ya. Nah, selanjutnya Umi akan memberikan apresiasi ya. Oke, siapa tadi yang hasil presentasinya atau tampil ke depan tadi yang bagus? Kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Kelompok 2 ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ini kasih hadiah ya kelompok 2 ya, karena sudah presentasinya dengan sangat bagus. Oke, ambil panel yang sudah aktif ya, yang aktif dalam diskusi. Kelompok berapa yang sudah aktif dalam diskusi? Kelompok 1, benar ya? Nah, Umi kasih bintang tadi. Ayo, siapa tadi yang di awal pembelajaran yang bisa menjawab pertanyaan? Naya dan Suweisha. Ya, Naya dan Suweisha. Oke, mana? Oh, ini. Siapa lagi yang bintang? Ya, tadi sudah memberikan ciri ya, ciri apa yang bagus ya. Oke. Nah, dari pembelajaran kita tadi, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, menyimpulkan pembelajaran atau apa saja yang sudah didapat dari pembelajaran hari ini? Ayo, Pak. Oke, Najwa. Tentang Najwa. Pengertian fabel yaitu cerita rakyat yang diperankan oleh hewan, perwatakannya seperti manusia. Ya, diperankan hewan seperti manusia. Ada yang lain selain Najwa? Najwa sudah bagus ya Najwa ya. Terima kasih Najwa. Ya, Keiza. Terdapat ciri-ciri fabel yaitu tokohnya hewan, semuanya seperti manusia. Ya, benar sekali. Oke, tepuk tangan untuk Keiza. Ada yang lain? Oke, Najwa. Oke, Najwa juga. Ada unsur implisit dalam fabel yaitu tema, tokoh, watak, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Oke, bagus. 2 jempol untuk Najwa. Ya, berarti sudah paham semua ya. Oke, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini?
Senang, seru, happy. Oke, sekarang silakan ke tempat duduk semula. Sudah duduk ke tempatnya semula? Sudah. Sekarang Umi mau proses dulu ya, kita proses dulu sebentar ya. Sudah dapat semua? Sudah. Oke, silakan ditulis nama kelas ya, lalu langsung dikerjakan. Jadi sudah selesai ya pertemuan kita hari ini. Jadi kita sudah belajar dari awal sampai akhir ya. Ada diskusinya, ada penyajian karya, dan seterusnya. Nah sekarang apa sih yang akan kalian pelajari di pertemuan selanjutnya? Apa yang bisa kalian tingkatkan lagi di pertemuan selanjutnya? Ya. Jadi nanti pertemuan selanjutnya kalian akan belajar bagaimana cara menceritakan isi fabel ya. Jadi kalian nanti akan diajari bagaimana langkah-langkah menceritakan isi fabel ya. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Jihan ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama doa bersama-sama. Berdoa mulai. Oke, untuk menutup pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita melafazkan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Umi ucapkan terima kasih ya. Kalian sudah aktif hari ini, sudah bekerja sama dengan baik. Semoga di pembelajaran selanjutnya bisa lebih baik lagi, bisa lebih aktif lagi ya. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.